Oke, kita masuk pada step pertama dalam design thinking, yaitu adalah empati, empathize, ya. Empati dalam proses pertama adalah proses pertama dalam design thinking untuk menciptakan ide-ide yang akan menjadi problem solver atau akan menjadi pemecah persoalan pasar kita. Ya, berdasarkan definisi dari empathize, kita dapat memahami bahwa kita harus mampu memposisikan diri kita pada posisi target market kita. Ya, jadi kita pelaku usaha, tapi kita pun harus seolah-olah menjadi customer kita, menjadi pasar kita, sehingga kita tahu apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka butuhkan. Dan kita sebagai pelaku bisnis, sebagai BUMDes, bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Langkah ini membantu kita untuk mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh target market kita. Tentunya target market kita adalah orang lain. Ya. Jangan posisikan target market kita adalah diri kita sendiri. Kita dapat menciptakan strategi pemasaran yang benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang. Salah satu langkah empathize yang dilakukan yaitu adalah wawancara. Ya, jadi kita bisa langsung mewawancara nih, ya kan? Karena kita bukan berperan sebagai customer, maka kita harus melakukan observasi apa yang menjadi kebutuhan dari customer. Kita hadirkan, ya kan? Kita hadirkan masyarakat di sekitar yang menjadi target market kita. Kita lakukan wawancara, ya. Misalkan, Bu, kalau Ibu beli aqua galon, ya kan? Biasanya seperti apa sih, ya? Dan apa yang menjadi keluhan Ibu saat mendapatkan aqua galon? Dan apa yang akan membantu, ya? Misal, si Ibu bilang, saat saya membeli aqua galon, saya harus keluar komplek menggunakan motor, ya, lalu saya harus angkat sendiri sampai rumah, saya harus angkat juga ke rumah dan masukkan ke dalam tangki atau ke dalam dispenser air saya. Ya, yang menjadi pain point saya adalah ketika saya tidak ada di rumah, hanya anak-anak di rumah, maka anak-anak tidak bisa membeli galon tersebut karena terlalu berat untuk mereka mengangkat, ya, mengangkut galon. Ya, apa yang dapat membantu? Misalkan yang dapat membantu adalah saya kebayang kalau misalkan toko BUMDes ini mempunyai layanan pengantaran, ya, dengan servis yang terbaik, ya, dan lalu dibantu juga untuk memasukkan galon ke dalam dispenser, itu akan sangat membantu saya. Ya, dari proses tanya jawab dengan target market, kita akan jauh lebih tahu dan mampu menggambarkan kondisi target market tersebut. Ya, oh pantesan jarang sekali yang membeli galon ke toko BUMDes kita ini karena kita tidak mempunyai layanan antar. So, di sana ada solusi yang kita bangun. Langsung kita observasi dari pasar yang kita interview atau wawancara. Kemudian kita dapat menjabarkan sebenarnya apa masalah yang sekarang ingin kita pecahkan dan yang berkaitan dengan target market. Setelah melakukan wawancara, kita dapat menuangkan data-data yang kita dapat ke dalam istilahnya adalah customer journey map. Ya, customer journey map ini apa? Customer journey map ini adalah stage-stage atau langkah-langkah, ya, langkah-langkah si customer membeli produk kita. Ya, misalkan si customer, pertama misalkan si customer ini membutuhkan membutuhkan sayuran. Apa sih yang mereka lakukan pertama kali? Yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka coba list sayur apa aja yang mereka butuhkan, ya. Lalu mereka coba browsing mungkin atau coba menanyakan warung mana sih yang paling murah, warung mana yang paling segar sayurnya, warung mana yang mempunyai layanan antar dan lain-lain. Lalu mereka datang ke store tersebut, lalu mereka ngantri, misalkan apa yang mereka rasa, apa yang mereka alami saat mereka ngantri. Oh, di warung ini antriannya terlalu panjang untuk saya dan saya memilih untuk pergi ke warung yang lainnya. Itu sangat mungkin, ya. Itu adalah customer journey map, ya, journey customer atau perjalanan customer dalam mendapatkan produk atau membeli jasa yang kita sedang jalankan. Pelajari setiap langkah yang dilakukan pasar dari mulai mencari barang hingga membeli. Dalami respon pasar setiap langkahnya. Di langkah mana pasar merasa senang, ya. Oh, saya senang sekali di toko BUMDes ini ternyata pelayanannya ini sangat ramah, ya, antriannya nggak terlalu banyak, ya kan. Saat masuk ke toko
saya disuguhkan dengan ruangan yang sangat nyaman, full AC dan lain-lain, ya. Atau di langkah mana pasar merasa kurang puas? Oh, saya sangat kurang puas karena saat saya datang ke toko BUMDes ini, ya, terkadang kasirnya itu lupa memberikan stok. Ya, ini sangat permasalahan kecil tapi high impact, ya. Terkadang banyak sekali pasar atau market yang akhirnya berpindah ke toko lain karena kasirnya lupa memberikan stok. Ya, di sana adalah sebuah langkah di mana pasar merasa kurang puas. Dan pelajari pula pengalaman pasar dalam membeli produk atau jasa Anda. Ya, pengalaman apa yang menjadi mereka kembali lagi, yang menjadi mereka yang dapat mengkonversi mereka menjadi pembeli-pembeli yang loyal terhadap toko kita.